Puji Tuhan, kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang akan kita dengarkan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman atau dikatakan tentang kehidupan manusia di hari-hari terakhir sangat berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan antar sesama manusia, kini di akhir zaman sudah mengalami kerusakan. Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Berpenampilan seperti orang kudus dan suci, tetapi hatinya penuh dengan sampah. Berkata kata baik, tetapi hatinya tidak baik. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Padahal dengan jelas beribu-ribu tahun Allah sudah berkata kepada setiap manusia supaya mengasihi sesamanya di antara mereka. Artinya untuk mengasihi sesama manusia tidak harus terletak kepada jabatan yang dimiliki oleh orang tersebut. Tidak terletak kepada status sosial. Tidak terletak kepada pintar atau tidak pintarnya seseorang. Kaya atau tidak kaya. Saudara atau bukan. Allah memerintahkan dalam relasi dengan sesama harus mengutamakan kasih di dalam segala sesuatunya. Bukan mengutamakan apa yang dinamakan dengan perasaan dan emosi yang kecenderungannya berakhir dengan hal yang negatif. Berakhir dengan pemuasan keinginan dirinya dalam keberadaan sebagai manusia jasmania. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah keadaan manusia di akhir zaman. Dalam kehidupan dengan sesama, mereka terperangkap dalam keadaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Atau dengan kata lain dikatakan manusia memberontak terhadap ketetapan Allah dalam kehidupan dengan sesamanya. Tidak jarang dalam keluarga pun
kehidupan sesama itu juga mengalami kerusakan. Terjadinya percekcokan, terjadinya perkelahian, terjadinya dendam, iri hati, kebencian dalam kehidupan berumah tangga. Apakah ini menimpa kehidupan orang-orang luar saja? Tidak. Ini pun menimpa kehidupan keluarga Kristen. Allah memerintahkan kepada umat Israel bahwa harus berbeda dengan kehidupan manusia pada akhir zaman. Artinya orang Israel harus hidup kudus dalam relasi terhadap sesama manusia. Allah memberikan batasan. Allah memberikan batasan bagi orang-orang percaya bahwa mereka berbeda dengan cara hidup orang-orang dunia. Mereka harus berbeda dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Relasi dengan sesama harus berada dalam ruang lingkup kekudusan. Tanpa kekudusan, relasi dengan sesama akan masuk pada istilah keadaan manusia di akhir zaman. Jadi relasi kita dengan sesama orang percaya harus berada dalam kekudusan. Relasi kita dengan orang-orang lain juga harus berada dalam kekudusan. Kudus artinya dipisahkan. Kudus artinya disendirikan. Artinya orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus memiliki sikap hidup, harus memiliki cara hidup, harus memiliki kelakuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan berkata dalam Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2, kuduslah kamu, sebab Tuhan itu kudus. Beberapa minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, kekudusan dalam relasi dengan Tuhan. Artinya manusia harus memiliki kekudusan jika ingin membangun suatu relasi dengan Tuhan. Ada 4 hal yang telah kita dengarkan dalam pernikahan, dalam kehidupan. Seseorang harus hanya menyembah kepada Tuhan. Bagaimana seseorang harus menguduskan hari Sabat? Seseorang harus menguduskan apa yang dinamakan dengan segala sesuatu bentuk yang harus dia perbuat di hadapan Tuhan. Pada pagi ini firman Tuhan berjudul kekudusan dalam relasi dengan sesama manusia. Jadi orang percaya harus memiliki satu prosedur, memiliki satu batasan bahwa relasi dengan sesama bukan dibentuk berdasarkan kemanusiaan itu. Bukan dibentuk karena sifat manusia sebagai makhluk sosial. Bukan dibentuk oleh satu sikap harus bermasyarakat. Tetapi batasan di dalam kehidupan orang percaya, hubungan dengan relasi atau hubungan relasi dengan sesama harus berada di dalam kekudusan.
Mari kita perhatikan Imamat pasal 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segala umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Allah menginginkan agar umatnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus dalam relasi dengan Tuhan. Kudus di dalam relasi dengan sesama. Artinya dalam relasi dengan sesama harus bertumpu, berfokus, berlandaskan kepada perintah Tuhan. Relasi dengan sesama di dalam kekudusan. Yang pertama, Tuhan berfirman, hendaklah engkau mengasihi orang-orang miskin. Orang miskin artinya orang yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai penghasilan, tidak memiliki cukup makanan dan minuman untuk hidup sehari-hari. Firman Tuhan di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-9, kita baca, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu." Inilah kekudusan dalam relasi dengan sesama terhadap orang miskin. Firman Allah katakan, jika engkau memetik buah anggur atau hasil kebunmu, cukup satu kali, tidak boleh 2 kali. Setelah engkau memetik 1 kali, sisa yang tidak bisa engkau petik, sisa yang terlewatkan dan tidak engkau petik, itu harus diberikan kepada orang miskin. Dengan kata lain, hai orang percaya, jangan menjadi orang serakah. Hai orang percaya, jangan menjadi orang yang pelit. Hai orang percaya, jangan menjadi orang yang loba. Artinya selalu merasakan kekurangan, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, sehingga tidak ada kesempatan untuk memperhatikan orang-orang miskin. Memang pada saat ini tidak tertutup kemungkinan banyak orang yang mengaku dirinya miskin, dengan maksud ingin mendapatkan sesuatu tanpa bekerja, tanpa lelah, tanpa berjerih lelah untuk bekerja dan mendapatkan uang. Memang pada saat ini tidak dapat kita pungkiri bahwa kemiskinan dijadikan sebagai mata pencaharian bagi sebagian orang. Kita merasa iba dengan pakaian yang compang-camping. Kita merasa iba dengan mimik muka yang bersedih. Kita berkata, kasihan orang miskin. Memang ada yang demikian, tetapi kemiskinan sudah menjadi ladang bisnis bagi orang-orang tertentu. Oleh sebab itu harus kita memiliki satu perangai, satu kehidupan kekudusan dalam relasi dengan sesama, sehingga kita bisa melihat, benarkah dia orang miskin atau hanya pura-pura miskin. Kemudian
ayat 11, perhatikan. Imamat pasal 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu menipu satu sama lain. Inilah kekudusan dalam relasi dengan sesama. Jangan kamu mencuri. Artinya mengambil milik seseorang tanpa sah, dengan tidak sah. Itu namanya mencuri. Suatu ketika ada seseorang yang mencuri kerbau. Dia mengeluarkan kerbau dari kandangnya, terus dia pegang talinya. Kemudian ketahuan, dia diadili. Kamu pencuri. Pantas di kampung ini banyak sekali kambing kerbau yang hilang. Lalu pencuri itu berkata, saya tidak mencuri kerbau Bapak. Saya hanya menarik tambang tali ini dan kerbau itu ikut. Jadi saya tidak mencuri kerbau. Saya hanya menarik tambang atau tali ini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, firman Allah katakan, jangan kamu mencuri. Di dalam 10 hukum Tuhan juga dengan jelas Allah katakan kepada relasi di antara orang lain, jangan kamu mencuri, mengingini milik orang lain. Karena kalau kita mengingini milik orang lain, hati kita tidak tentram sampai keinginan kita untuk memiliki milik orang lain terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingini milik orang lain, bisa melakukan kekacauan dalam jiwa kita akan terjadi. Kita akan berpikir bagaimana caranya supaya milik orang lain itu menjadi milik saya. Firman Allah berkata, janganlah kamu berbohong, berkata hal-hal yang tidak benar, yang tidak sepatutnya, yang tidak sesuai dengan keadaan. Misalnya, tolong saya tidak mempunyai uang spesial pun. Kita minta belas kasihan kepada orang lain. Padahal kita mempunyai uang, kita mempunyai simpanan. Hanya kita pelit, tidak mau memakai uang sendiri, maunya pakai uang orang lain untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Firman Allah berkata, janganlah kamu berbohong, sebab di dalam kebohongan itu tidak ada kekudusan hidup. Janganlah kamu menipu satu sama lain. Menipu artinya perbuatan perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan untuk menyesatkan atau mencari keuntungan. Artinya kita berkata sesuatu yang bohong hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ayat yang ke-12, janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku, supaya kau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Bersumpah palsu demi namaku. Demi Allah aku bersumpah. Bersumpah demi Allah pun
Alkitab katakan tidak boleh. Yesus katakan, jika ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Apalagi di sini, janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku. Ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh, upahan sampai esok hari. Janganlah engkau memeras sesamamu. Artinya terus kita mengerjakan orang tersebut, tetapi kita memberikan upah dengan tidak layak terhadap orang tersebut. Kita terus menempel orang tersebut. Dengan kata lain, kalau kita nempel terus, kita akan kebagian uang dari dirinya. Itu memeras secara halus, mendekatkan diri kepada orang lain dalam upaya supaya orang lain terus mengalirkan uangnya bagi kita. Kemudian dikatakan juga janganlah engkau merampas, atau lebih halus daripada mencuri. Ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi kau harus takut akan Allahmu, dan akulah Tuhan. Artinya terhadap orang lemah, kita jangan menekan mereka untuk menjadi semakin lemah. Tetapi terhadap orang lemah, kita membawa mereka, memberi kepada mereka kekuatan yang daripada Tuhan. Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan. Janganlah memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Artinya jangan karena orang yang berhadapan dengan engkau miskin, lalu engkau membenarkan mereka karena kemiskinannya. Janganlah juga engkau membenarkan seseorang karena memiliki kekayaan. Dengan kata lain, janganlah engkau mau disokong oleh seseorang dan engkau membenarkan perkara tersebut, sekalipun mereka salah. Ini yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Kebenaran tidak disuarakan, tapi yang tidak benar disuarakan. Inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Seperti yang selalu katakan, di dalam rumah pengadilan pun tidak ada keadilan. Kemudian yang ke-16, janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Fitnah artinya mengatakan hal yang tidak benar dalam rangka untuk menodai nama seseorang. Mengatakan hal yang tidak benar dalam rangka menjatuhkan kehidupan seseorang. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Seseorang bisa menampakkan muka yang baik, yang polos, tetapi hatinya bisa saja dipenuhi
dengan kebencian. Ayat yang ke-18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Inilah yang Allah katakan bahwa kekudusan dalam relasi dengan sesama harus hadir dalam kehidupan orang percaya. Kemudian kita perhatikan ayat yang ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Ayat 32. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang yang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ini adalah bentuk kekudusan dalam relasi sesama manusia. Bagaimana seorang anak harus menghormati orang tua, harus menghormati ayah dan ibunya, terlepas dari orang tua itu berpendidikan atau tidak. Orang tua itu menjadi orang yang berhasil atau tidak dalam kehidupannya. Orang tua itu kaya atau tidak. Orang tua itu terkenal atau tidak. Orang tua itu disegani atau tidak. Apapun keberadaan orang tua, seorang anak harus menghormati orang tua, menyegani orang tua, dengaran kepada orang tua. Anak yang menghormati orang tua diberkati Tuhan. Kemudian kita perhatikan ayat yang ke-35. Imamat 19 ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukata. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, efa dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kekudusan dalam relasi dengan sesama juga dalam hal berdagang harus diterapkan. Itu jujur dalam timbangan, jujur dalam ukuran. Itulah kekudusan dalam relasi dengan sesama. Suatu ketika saya membeli tempat penampungan air. Seperti wah ini bagus karena ada 2 lubang. Yang satu untuk menguras, yang satu untuk memasukkan air bersih. Tetapi yang dikirim yang 1 lubang. Ada perjanjiannya yang 2 lubang. Itu yang saya pesan. Apakah saya harus mengembalikannya? Tidak, saya tidak usah mengembalikannya. Biar itu masalah dia dengan Tuhan karena ketidakjujuran dalam usaha dagangnya. Jadi kalau manusia memperlakukan kita dengan tidak adil, kita dibohongi, kita didustai, kita direndahkan, kita difitnah, kita diperas, kita dibenci, kita menjadi orang yang didendami oleh mereka. Apakah kita harus membalas oleh mereka? Tidak. Tidak harus membalas terhadap apa yang mereka perbuat. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Jangan menaruh dalam hati, karena semua itu adalah sampah yang merusak
kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Stefanus, seorang yang benar di hadapan Allah. Dia memberikan kebaikan pada sesamanya. Dia hidup dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Tetapi orang-orang sekitarnya merajam dia dengan batu sampai mati. Dia dirajam karena kebencian orang lain. Dia dirajam karena kebohongan orang lain. Dia dirajam karena dosa orang lain. Dia dirajam karena ketidakadilan. Dia dirajam karena fitnah. Dia dirajam karena orang lain ingin menuntut balas terhadap kebenaran yang dia katakan. Dia dirajam karena dendam orang lain terhadap dirinya. Dendam yang tidak ada kebenarannya. Apakah dia membalas? Apakah dia berkata, Tuhan, turunkan api, bakar mereka semua? Tidak. Stefanus tidak berkata demikian. Stefanus tidak menyumpahi mereka. Semoga mereka terkutuk. Semoga mereka melarat. Semoga mereka susah dalam kehidupannya. Tetapi dalam keadaan kesakitan, Stefanus berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Inilah yang dinamakan dengan kekudusan dalam relasi dengan sesama, yang dilandasi dengan kasih yang dari Allah. Kalau pada hari-hari terakhir, di hari terakhir ini, kita melihat perilaku manusia yang bertentangan dengan firman Allah, Rasul Paulus katakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya perilaku dalam kehidupan kita, cara hidup sehari-hari harus berlandasan kepada penemakan dengan kekudusan dalam relasi dengan sesama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kitab Keluaran 10 hukum Tuhan, hukum yang kelima sampai 10 itu relasi dengan sesama dalam kekudusan. Dalam kitab Imamat pasal 19 yang baru kita baca, itu kekudusan dalam relasi dengan sesama, yang semuanya berfokus kepada apa yang Tuhan katakan, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Beribu-ribu tahun kemudian, seorang rasul yang bernama Petrus, dia juga berkata kepada orang percaya yang ada di perantauan, hendaklah kamu kudus dalam seluruh aspek kehidupanmu, sebab Tuhan yang memanggil engkau kudus. Kita perhatikan orang-orang di perantauan yang menjadi sasaran daripada surat Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan firman Tuhan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan,
pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang itu. Jemaat-jemaat orang Kristen yang ada di perantauan, seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan bahwa orang Kristen tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di dalam ayat yang keempat, sebelum mereka percaya, sebelum mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Tetapi setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Rasul Petrus katakan dalam kamu kudus, tanggalkan kehidupan manusia lama, rubah dalam cara hidup, rubah dalam kelakuan hidup, karena itu sudah menjadi orang yang percaya. Itu yang Rasul Petrus katakan kepada orang Kristen pada saat itu. Artinya harus ada perubahan dalam kehidupan orang yang percaya. Harus menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru, dan memiliki hidup di dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Kita perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Silakan jemaat baca bersama-sama. Saya ulangi. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Silakan 3, 2, 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Didiklah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan yang hidup, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Dia melawan mereka. Rasul Petrus katakan kepada jemaat di kota perantauan, hai orang percaya, milikilah cara hidup, kekudusan dalam relasi dengan sesama. Tidak hidup berdasarkan keinginan daging dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Rasul Petrus kembali berbicara kepada jemaat yang ada di kota perantauan. Jika di dalam perjanjian lama Imamat pasal 19 dan 10 hukum Tuhan itu berbicara tentang kelakuan dan cara hidup, harus berada dalam kekudusan ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Rasul Petrus berbicara kelakuan dan cara hidup dinyatakan lewat perkataan dan perbuatan. Berbicara tentang cara hidup dan kelakuan, kita berbicara tentang perkataan dan perbuatan kita terhadap sesama. Allah memerintahkan supaya perbuatan dan perkataan kita berada dalam kekudusan yang berdasarkan kepada perintah Allah, berdasarkan firman Allah, bukan karena sifat
manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Bukan karena kebenaran manusia itu, tetapi berpola kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang harus kita perbuat, yang harus kita pelajari terus sepanjang kehidupan ini. Karena lewat kekudusan dalam relasi dengan sesama, mereka dapat melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Mereka dapat melihat Allah lewat kehidupan kita. Ketika kita berada dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Perhatikan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Inilah kekudusan dalam relasi dengan sesama. Inilah perkataan dan perbuatan dalam kekudusan dalam relasi dengan sesama. Tidak ada niat, tidak ada pendiri untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk membalas caci maki dengan caci maki, untuk menghujat perbuatan orang lain. Kekudusan dalam relasi dengan sesama, tidak mengeluarkan perkataan-perkataan sampah, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang berbau tidak baik terhadap sesama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kekudusan dalam relasi dengan sesama, firman Tuhan katakan, kamu justru dalam keadaan apapun, kamu terpanggil untuk memberkati mereka. Seperti Stefanus katakan, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seakan-akan Stefanus berkata, Tuhan berkati mereka. Biar mereka bertobat. Biar mereka kembali kepada jalan yang benar. Itulah kekudusan dalam relasi dengan sesama. Ayat yang ke-10, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan yang menipu. Menjaga lidah dari yang jahat ini adalah bentuk kekudusan dalam relasi dengan sesama. Tidak ada kata-kata kutuk yang keluar dari mulutnya untuk mengutuk orang lain, untuk menyumpahi orang lain. Tidak ada bibir dan tidak ada ucapan-ucapan keluar dari bibirnya dalam hal yang dikatakan sebagai penipuan-penipuan. Inilah kekudusan dalam relasi dengan sesama. Perbuatan dan perkataannya berfokus kepada kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 11.
Ia harus menjauhi yang baik dan melakukannya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Inilah kekudusan dalam relasi dengan sesama, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ketika seseorang hidup di dalam perkataan dan perbuatan yang menggambarkan kekudusan dalam relasi dengan sesama, ada buah yang akan dia petik. Perhatikan 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi pada saat kehidupan kita memiliki kelakuan dan cara hidup, memiliki perkataan dan perbuatan yang berada dalam koridor kekudusan, firman Tuhan katakan mata Tuhan tertuju kepada mereka. Artinya bukan kepada doa-doa yang dinaikkan, tetapi kepada kekudusan orang tersebut dalam relasi dengan sesama. Mata Tuhan tertuju kepada mereka dan telinganya kepada permohonan mereka. Dengan kata lain, kalau kita berada dalam kekudusan dalam relasi dengan sesama, dan kita memelihara kekudusan dalam relasi dengan sesama, firman Allah katakan mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Orang yang berada dalam kekudusan dalam relasi dengan sesama identik dikatakan sebagai orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sebab kudus juga berarti bersih, tidak ternoda. Kepadanya mata Tuhan tertuju. Artinya Tuhan memperhatikan orang-orang yang memiliki kekudusan dalam relasi dengan sesama. Oh, dimanapun dia berada, Tuhan memperhatikan. Ketika dia letih, berbeban berat, Tuhan memperhatikan. Ketika dia menangis, Tuhan memperhatikan. Ketika hatinya hancur, Tuhan memperhatikan. Ketika dia mengalami kegagalan, Tuhan memperhatikan. Ketika dia bersedih, Tuhan memperhatikan. Karena dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, mengapa kita perlu berada dalam kekudusan dalam relasi dengan sesama? Tadi yang pertama, mata Tuhan tertuju kepada orang yang demikian. Telinganya tertuju kepada permohonan mereka. Yang kedua, ternyata kekudusan bukan hanya harus terjadi dalam dunia ini, dan bukan hanya buah yang akan kita terima di dalam dunia ini. Artinya, ketika kita hidup dalam kekudusan dalam relasi dengan sesama, ada buahnya yang kita terima di dalam dunia ini, yaitu mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Ternyata pada saat nanti penghakiman ini diperhitungkan
oleh Tuhan. Kita perhatikan Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 36. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kekudusan dalam relasi dengan sesama, hidup yang berdasarkan firman Allah, cara hidup, kelakuan hidup, perbuatan, perkataan khususnya, firman Allah katakan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, segala sesuatu yang kita perbuat lewat tubuh jasmani kita, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu. Aku melakukan perkara-perkara besar demi nama-Mu. Aku mengusir setan demi nama-Mu. Namun Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Salomo berkata dalam Amsal pasal 43, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di sana terpancar kehidupan. Hati yang kotor akan mengeluarkan kelakuan, cara hidup yang kotor. Hati yang kotor akan mengeluarkan perkataan yang kotor. Hati yang kotor akan mengeluarkan perbuatan yang kotor. Tetapi hati yang berada dalam kekudusan akan mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi berkat bagi orang lain. Mari, saudara, Allah itu kudus. Kita harus hidup seperti perintah Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, dalam relasi dengan Allah. Hiduplah dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Inilah yang menentukan kita menuai segala yang baik di dalam dunia ini. Inilah yang menentukan pada saat penghakiman, dan Allah berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Jadi dunia dan akhirat, seperti yang orang lain katakan, tergantung kepada kekudusan kita di hadapan Tuhan. Kekudusan kita dalam relasi dengan sesama. Kekudusan dalam relasi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi dasar penilaian Allah ketika kita hidup di dalam dunia ini dan pada saat penghakiman nanti. Mari, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri saudara. Haleluya. Kasih dari surga menerpaati. Amin. Kasih dari surga
Suatu ketika Yesus ditanya, tentang apa yang harus mereka perbuat. Yesus berkata,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Itu berarti kekudusan dalam relasi dengan Allah. Lalu Yesus berkata, kasihilah juga sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia itu berarti kita hidup dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Milikilah kekudusan, milikilah dan hiduplah dalam kekudusan dengan sesama, karena Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang yang demikian. Telinga Tuhan mendengar seru doa orang-orang yang hidup dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama. Dan pada saat nanti menghakimlah orang yang hidup dalam kekudusan, dalam relasi dengan sesama, akan dikatakan sebagai sabarlah hai hambaku yang setiawan, mari bersama dengan Allah. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan penuh kerendahan hati kami menerima setiap firman itu. Biarlah dengan penuh kesadaran bahwa kami memang memerlukan firman-Mu, supaya kami berbeda dalam kehidupan ini terhadap sesama manusia. Supaya kami hidup terhadap sesama manusia berdasarkan kekudusan yang daripada Tuhan, berdasarkan perintah Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadilah kami menjadi jemaat yang hidup dalam kekudusan. Kekudusan dalam hidup dengan sesama manusia. Ya Tuhan, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Bahwa kami pada kehidupannya selalu melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Dan kami berdoa bagi setiap mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini. Diberkatilah mereka, keluarga mereka. Diberkatilah seluruh jemaat di tempat ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terpancar lewat kehidupan kami jemaat di tempat ini. Kemuliaan Allah terpancar lewat gereja di tempat ini. Dan kami menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima semuanya itu mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Percaya, berkata kita.